Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 dimanapun Ananda berada. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran. Silakan Ananda lihat di buku paket Ananda. Sebelum kita masuk kepada nama-nama lain Al-Quran, ada 3 definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama menurut istilah. Dari ketiga definisi tersebut, kita lihat kembali. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Khudari Bek. Yang kedua, Subhi Soleh. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Ada 3 ulama yang menjelaskan pengertian Al-Quran menurut istilah. Kita ulang kembali siapa dia. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Khudari Bek. Yang kedua Subhi Soleh. Yang ketiga Muhammad Abduh. Sekarang kita lihat, lanjutkan materi selanjutnya. Dari ketiga definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa setidaknya dalam mendefinisikan Al-Quran ada beberapa hal yang tersimpan di dalamnya. Ada beberapa unsur yang ada dalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Kata kuncinya dari ketiga definisi tadi adalah Al-Quran tadi berbahasa Arab. Kalau dia tidak berbahasa Arab, bukan Al-Quran namanya. Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Yang namanya Al-Quran hanya turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Quran itu mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Ulang kembali. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Luar biasa. Hal-hal yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran disampaikan dengan secara mutawatir. Mutawatir tadi berkesinambungan, kontinu. Al-Quran tadi disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, secara terus-menerus. Al-Quran tadi disampaikan dengan cara mutawatir. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia. Kalau kita mau mencari bacaan yang mulia, maka jawabannya adalah Al-Quran. Cari Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Al-Quran membacanya tidak sama dengan bacaan buku-buku lainnya, kitab-kitab lainnya. Membaca Al-Quran satu kata, jangankan satu kata, satu huruf saja merupakan ibadah. Dibaca alif, lam, mim, alif dikasih kebaikan kepada kita, 10 kebaikan, dibalasi, diganjar oleh Allah bagi yang membaca Al-Quran meskipun hanya satu huruf. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Andai kata Ananda membaca alif, lam, mim, maka minimal ketika itu Ananda sudah memperberat timbangan amalan Ananda dengan 30 kebaikan. Itu minimal 30 kebaikan. Apalagi kalau sempat 1 halaman, 2 halaman, 1 juz Ananda baca ketika itu. Selanjutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas.
Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran. Lihat kepada Al-Quran yang Ananda miliki. Bukankah Al-Quran tersebut terdiri dari lembaran-lembaran? Terdiri dari mushaf-mushaf. Jadi mushaf-mushaf artinya lembaran-lembaran yang diawali dengan surah Al-Fatihah. Lihat apakah benar diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan lihat apakah memang diakhiri dengan surah An-Nas. Terus Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran terjaga kemurniannya. Ingat, ini adalah janji Allah, jaminan dari Allah. Tidak satu orang pun yang akan bisa untuk merusak kemurnian dan kesucian Al-Quran. Lihat betapa sering, betapa banyak orang mencoba memalsukan Al-Quran, akan tetapi usaha mereka untuk memalsukan tersebut akhirnya terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan, fikiran-fikiran orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dengan adanya penghafal-penghafal Al-Quran yang bertebaran dari seluruh bumi Allah ini, maka kemurnian, kesucian Al-Quran akan tetap terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Materi ini berbicara tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian Al-Quran yang dikemukakan oleh 3 pendapat ulama tersebut. Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Khudari Bek, dan Subhi Soleh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.